Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Abidul Mufli Dan saya Firdayanti akan membawakan materi dengan tema Sejarah Demokrasi Indonesia. Demokrasi secara etimologis berasal dari kata Yunani, yaitu demokratia, yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos atau kertain yang berarti kedaulatan atau pemerintahan. Sedangkan secara harfiah, demokrasi berarti suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut ini pengertian demokrasi menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu negara kebebasan, karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Muhammad Hatta, demokrasi sebagai sebuah penggeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Sejarah demokrasi di Indonesia, sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menganut paham atau ajaran demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dengan demikian, berarti NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham demokrasi perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi. Pada dasarnya, prinsip demokrasi terbagi atas beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Yang kedua, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan hukum atau konstitusi. Yang keempat, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kelima, pengambilan keputusan atas musyawarah. Yang terakhir atau yang keenam, adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Landasan-landasan demokrasi Indonesia. Adapun landasan-landasan demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa. Ada 4 macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu yang pertama, demokrasi parlementer atau liberal. Demokrasi ini dipraktekkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, periode pertama 1945 sampai 1949. Kemudian dilanjutkan pada berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Undang-Undang Dasar RIS 1949 dan UUDS 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Lahirnya demokrasi terpimpin karena ada kesadaran dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer atau liberal yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Adapun yang keempat, demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini
masih tetap demokrasi Pancasila. Namun perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi Pancasila dari masa Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi sekarang ini yaitu yang pertama, pemilihan umum lebih demokratis, yang kedua, partai politik lebih mandiri, yang ketiga, lembaga demokrasi lebih berfungsi, dan keempat, konsep trias politika atau pilar kekuasaan negara masing-masing bersifat otonom penuh. Tadi materi yang kami bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan kami akhiri dengan moto Democracy and Government of the People, by the people and for the people. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.